Al-Allamah, Al-Musnid, Al-Alim, Al-Allamah, Bahr Al-Fahamah, Sultanul Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Dari lahir sampai wafat cuman bersama ilmu. Bersama ilmu, bersama kitab, bersama Al-Quran. Ya, itu beliau cerita kepada saya sebagai pengalaman yang saya alami bersama beliau. Beliau cerita ya bahwasanya kegemaran beliau membaca kitab yang sangat banyak itu sampai beliau bilang, saya dulu itu sebelum tidur rutin. Ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bakal kita. Saya rutin sebelum tidur baca sekian halaman dari kitab. Itu dari sejak saya kecil. Beliau bilang gitu, rutin, tiap sebelum tidur tuh malam baca sekian halaman, gak banyak. Tapi karena rutin tiap malam seperti itu, saya nggak tahu sekarang udah berapa ratus jilid kitab yang saya sudah hatamkan pada saat itu sebelum tidur yang saya baca. Bahkan saya dengar juga dari sahabat saya Al-Habib Sayyid Syauqi Al-Haddad, beliau bilang itu Habib biasanya kan rumahnya bertingkat. Banyakan Habib di bawah, ntar naik ke atas itu di waktu tertentu aja karena memang usia tua. Paling kalau udah mau tidur ke kamar ke atas baru. Nah itu tangga beliau itu karena tinggi ada dudukan, tempat duduk. Jadi kalau beliau naik ke atas, ntar istirahat, ada tempat duduknya di situ. Nah di tempat duduk itu ada jendela kecil, beliau taruh kitab. Itu sambil nunggu kaki semangat lagi untuk naik, beliau ambil tuh kitab, baca beberapa halaman. Beberapa halaman, udah selesai beliau taruh, baru lanjut lagi naik ke atas. Turun juga begitu. Nah itu nggak tahu berapa puluh kitab yang udah dihatamkan. Macam kayak begini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini yang bisa kita petik dari sosok para ulama kita, para aulia. Nggak pernah kenal dunia. Di majelisnya nggak pernah disebut dunia. Yang ada yang ilmu, yang ada zikir, yang ada salat ala Nabi Muhammad SAW. Kita kalau duduk di depan Habib Salim bin Abdullah Syatiri, kita dengar semua baru. Yang nggak kita dapat dari mana-mana. Semua yang kita dengar dari beliau baru. Terus kalau udah bicara sejam, 2 jam, 3 jam, kalau orang lain ngomong 3 jam kita capek, kita tinggal. Tapi sosok kayak Habib Salim 3 jam kita merasa kok berhenti. Kita pengen lanjut lagi. Kenapa? Sebab yang kita dengar dari beliau itu semuanya baru dan indah. Itu kita sampai sekarang kita nggak lupa. Tiap Rejab itu Habib di Tarim itu selalu diadakan maulid di akhir rubu' di Masjid Jami' Tarim. Itu kalau lagi ada Habib Salim bin Abdullah Syatiri, itu maulid diadakan pukul lepas subuh habis sekitar lepas subuh habis baca wirid setengah jam atau 1 jam setelah subuh, itu baca maulid Syaraf Al-Anam. Lepas qiyam Habib Salim ceramah. Itu kita ingat Habib Jindan juga hadir, banyak dari kita yang hadir. Ini pengalaman kita. Itu Habib Salim bicara. Ya, tahu berapa jam? Ya biasanya itu kalau baca Maulid Syaraf Al-Anam, lepas qiyam ada yang ceramah sebentar, terus lanjutin pembacaan Syaraf Al-Anam. Ya, biasanya kalau lagi nggak ada Habib Salim Syatiri, ada Ami Hasan, kakak beliau, guru kami. Ami Hasan ceramah nggak lama. Seperempat jam 15 menit selesai, sehingga kita jam 7, setengah 8 udah keluar dari Masjid Jami, udah pulang ke Darul Mustafa atau ke Rubat. Tapi kalau Ami Salim udah ceramah di situ, tahu kita pulang dari Masjid Jami jam berapa? Jam 10 pagi, mau setengah 11. Kenapa? Ceramah sampai 3 jam, tapi nikmat, asyik, semuanya dibahas. Rukun Islam semuanya dibahas dengan hal yang baru. Makanya nggak salah ketika ayah beliau memberikan julukan kepada beliau sebagai sultan fil ilm, raja di dalam ilmu, radhiyallahu anhu wa arda. Itu terakhir sebelum beliau wafat beberapa bulan, alhamdulillah saya dengan beberapa tokoh kiai dari Jakarta sini, di antaranya Maulana Kamal Yusuf, ada Kiai Mahfud Ashirun dan beberapa para kiai lagi, kita pergi umrah. Terus kebetulan dengar kabar Ami Salim lagi ada di Madinah. Walhasil saya WhatsApp beberapa kawan yang ngurusin Ami Salim Syatiri. Kita bilang, Syuf, aneh di Madinah pengen nengokin Ami Salim. Sebelumnya juga saya tulis surat untuk Habib Salim. Kebetulan ada urusan tentang Habib Salim bin Jendan untuk saya tanyakan. Saya kirim surat dan surat itu dibaca oleh Habib Salim. Terus begitu saya sampai di Madinah, saya kabarkan saya sudah di Madinah, pengen ketemu. Kebetulan itu waktu Ami Salim sakit. Nunggu 1 hari, 2 hari nggak dikasih jawaban. Sampai kita juga takut. Sebab dari Madinah kita udah mesti keluar, mau balik lagi susah, nggak bisa.
Sampai malam terakhir kita di Madinah, pengen ketemu Habib Salim, kagak ada jawaban sama sekali. Itu waktu kita juga mau ketemu sama Habib Zain bin Semit, dapat jadwal jam 11 malam. Ya Allah, besok pulang. Salat Isya di Masjid Nabawi. Lepas salat Isya, saya ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa saya bilang, ya Rasulullah, kapan lagi mau ketemu Ami Salim Syatiri? Saya ziarah, cuman ngomong begitu. Wallah, enggak berlalu 5 menit, telepon nyala. Telepon saya lihat fulan. Saya angkat, lebih Ami Salim Syatiri nunggu sekarang. Marhaba, lepas Isya langsung kita berangkat. Nengokin Ami Salim Syatiri bersama, itu waktu saya sama beberapa orang aja. Gitu. Sampai di situ, beliau kita jumpa dengan beliau. Itu pertemuan dengan Habib Salim hingga saat itu Ami Salim cerita tentang kakek kami Al Habib Salim bin Jindan. Terus beliau minta sama saya, engkau munsyid, ayo gosidah. Itu waktu saya bawain gosidah yang barusan, ya Raihan Nahwa Zambal. Begitu saya bawakan itu, beliau nangis senangis-nangisnya. Nangis, sampai duduk sama kita 1 jam itu, dari awal sampai akhir tuh tangisan gak berhenti. Rindu dengan kota Tarim, rindu dengan para aulia, para salihin. Sampai akhirnya kita pulang. Esok hari lepas subuh ditelepon lagi. Sekarang ayo datang. Habib, saya mau berangkat ke mau musafir, mau ke Hadramaut itu waktu. Dia bilang, jam berapa? Asar. Kalau gitu makan siang di sini. Kita dipanggil lagi sama beberapa ulama, di antaranya Kiai Maulana Kamal Yusuf, Kiai Muhammad Ashirun, dan yang lain-lainnya. Itu terakhir perjumpaan dengan Ami Salim. Saat itu tuh terakhir. Lepas itu nggak lama, berlalu beberapa bulan Jumat, beliau meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. صلوا على الصادق لنا في كلامه صلوا على الصادق لنا في كلامه عالم برد الماضي طرفها واهل بيت النبي أهل الكرم والزعامة وأهل بيت النبي أهل الكرم والزعامة عاد ما برد يلعب قوادي قيامة بقعة المصطفى يا بقيت من هو إماما بقعة المصطفى يا بقيت من هو إماما لفصلوا على من ضللته الغمامة جدنا المصطفى الشافع نهار القيامة جدنا المصطفى الشافع نهار القيامة اللهم صل وسلم وبارك عليه إن حسنك كان بها من سيادة قد تبدت لنا بوقف الزيادة وإليك الذهاب وصف التلقي ولديك الغناء وصف العبادة أنت سر الشهود معنى وجسمها
الوجود ألقى قيام